Rasul mengatakan taman surga kalau tidak ada apa-apanya. Mustahil itu. Karena majelis ilmu akan memudahkan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berilmu, maka harus melahirkan khasyah. Harus melahirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada artinya sebuah ilmu kalau seandainya tidak melahirkan khasyatullah. Ketakutan kita, rasa takut kita kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an dikatakan innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang akan benar-benar takut kepada Allah itu adalah al-ulama, orang-orang yang berilmu. Maka ilmu mesti melahirkan khasyah. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ilmu membuat kita semakin taat kepada Allah, semakin takut kepada ancaman-ancaman terhadap setiap kedurhakaan yang dilakukan oleh seorang hamba. Ikhwati fillah, sama-sama kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita adalah umatnya yang benar-benar serius dalam mencintai dan merindukannya. Kita berharap mudah-mudahan insyaallah di hari mahsyar semua kita bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Tema kita pada malam hari ini adalah merdekakan dirimu dari syirik. Terkait dengan suasana Hari Kemerdekaan Indonesia yang sedang dirayakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jangan sampai pada saat kita merayakan kemerdekaan, tapi justru kita menghiasinya dengan kesyirikan dan kemaksiatan. Kalau begitu, jangan-jangan kita tidak sedang merdeka. Sementara Islam itu hadir adalah untuk memerdekakan kita dari semua bentuk kesyirikan. Kita pantas untuk bersyukur, karena kemerdekaan itu adalah keberkahan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pendiri bangsa ini memulai dengan kata-kata atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Ketika kata-kata itu dimulai dengan ungkapan seperti tadi, itu mengandung makna yang sangat luar biasa. Berarti ada pengakuan secara sadar bahwa kemerdekaan tidak akan bisa diraih kalau seandainya tidak datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akankah kemerdekaan yang diberikan oleh Allah lalu kita rusak dengan kesyirikan? Akankah kemerdekaan itu akan kita rusak kembali dengan pemaksiatan? Berarti kita tidak tahu cara bagaimana bersyukur. Kalau seandainya kita tidak tahu cara bagaimana mensyukuri nikmat Allah, jangan-jangan nikmat itu dicabut nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau jangan-jangan nikmat kemerdekaan memang sudah dicabut. Karena selama ini kita salah dalam mensyukurinya. Kita tidak akan bicara pada banyak poin bagaimana dari sisi apa yang harus kita syukuri. Satu poin saja, merdekakan diri kita dari syirik. Karena Islam memang datang untuk itu. Islam itu datang untuk membebaskan manusia dari menyembah manusia menuju menyembah Rabb-nya manusia. Itu tujuan Islam datang. Hal itu sangat tegas sekali kita ambil dari sebuah kisah sejarah heroik, sejarah satria yang tercatat
dalam sejarah Islam seorang sahabat yang namanya adalah Rib'i ibn Amir. Rib'i ibn Amir itu menunjukkan kegagahannya di hadapan Raja Persia, Rustum, Malik al-Furs, Malikul Furs, Raja Persia. Itu peristiwanya terjadi pada masa Umar bin Al-Khattab. Nama peperangannya adalah Ma'rakatu Al-Qadisiyah. Ma'rakah Al-Qadisiyah terjadi pada masa Umar bin Al-Khattab, kalau tidak salah pada tahun ke-15. Tahun ke-15 dari Hijrah, 15 atau 14, kalau nggak salah 15 Hijriah. Diutuslah oleh Umar bin Al-Khattab seorang sahabat besar namanya Sa'ad bin Abi Waqqas untuk melawan, untuk menghadapi Furs Persia yang dipimpin oleh maliknya, rajanya yang bernama Rustum. Mereka punya jumlah pasukan yang sangat besar, 120.000. Bahkan ada lagi yang mengatakan 120.000 ditambah 80.000. Jumlahnya besar sekali. Yang akan dihadapi oleh sahabat yang jumlahnya tidak sampai segitu. Cuma dengan kekuatan akidah, dengan kekuatan iman, Rustum mulai ketakutan. Padahal perang belum mulai perang dulu ya. Tapi sudah ada rasa takut. Maka Rustum meminta, tolong utus utusan kalian agar kita bisa berbincang-bincang. Lah mulai nak mencencai deklah takut nama. Tolong utus. Tapi Rustum adalah seorang panglima perang yang sangat cerdas. Dia tahu kekuatan satu pasukan melalui utusan itu. Tetapi sahabat pun tidak kalah cerdas daripada Rustum. Diminta, tolong utus utusan kalian agar kita bisa berbincang-bincang. Apa sebenarnya yang akan kita lakukan? Semacam ya inginlah damai-damai aja lah, nggak usah perang. Diajaklah bermusyawarah oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, siapa yang akan kita utus? Ada yang menginginkan utus agak banyak sedikit orangnya. Apa kata Rib'i bin Amir? Jangan. Beliau itu orangnya cerdas. Dia akan menilai kita mulai dari utusan yang datang. Oleh karena itu, utus satu orang saja. Biar nampak gagahnya. Jadi menghadapi seorang raja yang bernama Rustum oleh satu orang saja, itu kan lain tuh kan? Daripada sama-sama datang. Sekarang utus satu saja. Sa'ad bin Abi Waqqas mendengar ungkapan Rib'i, dalam hatinya, beliau ini pasti siap ini kalau disuruh. Ini nyonya bu terima kan? Kalau nyonya bu kau pasti siap untuk diutus. Kalau begitu, Rib'i bin Amir, kamu datang. Baik. Taib katanya, saya akan datang. Tolong lengkapi saya, baju besi, pedang harus ada di tangan saya, dan berikan saya kuda, jan kudo yang gagah-gagah bono, kudo nan biasa-biasa aja. Karena dia ingin menunjukkan bahwa kemenangan dalam peperangan bukan kena kuda. Karena biasanya orang betapa begitu membangga-banggakan kuda yang gagah. Sekarang datang dengan kuda yang tidak terlalu besar. Cuma pakaian dia pakai pakaian besi dan memegang satu pedang. Datang dia sendiri pakai kudanya itu. Rustum menyiapkan karpet merah yang dihiasi oleh untayan-untayan emas. Dan Rustum sendiri duduk menunggunya di kursinya, yang kursinya adalah kursi emas. Disambut oleh algojo di depan, menyambut kedatangan tamu dari umat Islam. Datanglah Rib'i bin Amir itu dengan gagahnya, pakai kuda tadi, disuruh berhenti, stop, kata pengawal. Lepaskan senjata kamu. Lepaskan senjata kamu. Apa kata Rib'i? Tidak. Saya diundang datang oleh raja kalian, izinkan saya masuk seperti ini, kalau enggak saya pulang. Kalau enggak boleh orang sendiri pulang. Masuklah utusan menemui
Rustum. Kela tiba nya nak masuk dengan keadaan apa adanya. Masuk, izinkan. Masuk dia pakai kudanya menginjak-injak karpet merah yang ada emas tadi. Masuk dan dia tidak menghindari sedikit pun karpet itu. Diinjak-injaknya. Bahkan ketika dia turun, dirobeknya sedikit karpet itu sebagai tali untuk mengikat kudanya. Dia ingin membuktikan bahwa ini dunia, semuanya bagi kami tidak ada harganya. Biasa kalau untayan emas itu kan, makanya Rustum kenapa dia hiasi seperti itu? Karena memang itulah kebanggaan dunia dia. Tapi bagi kami para sahabat Nabi, orang-orang Muslim, ini dunia nggak ada apa-apanya. Boleh diinjak-injak oleh kuda. Akhirnya dia duduk, tapi bukan di atas tempat yang disediakan, duduk di lantai yang tidak beralas. Disuruh duduk oleh Rustum, jangan di situ duduk, kamu duduk di sini. Disediakan tempat yang di situ ada kursi, ada emas-emasnya juga. Apa katanya? Kami tidak memerlukan kursi seperti itu. Kami cukup duduk di sini saja. Baik. Kalau begitu, apa yang kalian inginkan? Apa konsep yang kamu bawa? Disitulah dia menyampaikan, nahnu qaumun akhrajana Allahu min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad wa min juril adyan ila adilil Islam wa min dzikid dunya ila sa'atil akhirah. Kami ini adalah kaum yang sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diselamatkan dari mana? Diselamatkan kami oleh Allah dari menyembah manusia kepada menyembah Rabb-nya manusia. Aku tidak bekok kunci kaji orang. Diselamatkan kami oleh Allah dari menyembah manusia, karena selama ini yang disembahnya adalah makhluk. Dari menyembah makhluk menuju menyembah Rabbil ibad atau Rabbil makhluk, Rabbnya makhluk. Dan Allah telah menyelamatkan kami juga dari kezaliman agama-agama yang sebelumnya menuju keadilan Islam. Dan Allah telah menyelamatkan kami min dzikid dunya, dari sempitnya dunia ila sa'atil akhirah, kepada luasnya akhirat. Lalu apa yang kamu inginkan? Satu di antara tiga. Kata Rabi' bin Amir, satu di antara tiga. Pertama, kalian Islam, terima itu. Kalau kalian terima itu semua, maka kalian akan aman. Kalau ada yang menyakiti kalian, kami akan membela kalian seutuhnya. Kalau tidak mau Islam, ambil langkah kedua, jizyah. Bayar upeti. Kalau 1, 2 tidak diterima, kita perang. Itu tidak senangnya itu di depan Raja Persia, Rustum. Geleng-geleng Rustum. Tolong kasih kami waktu. Sampai kapan, kata Ribi? Tunggulah, pokoknya bila lado keputusan kami sampai. Tidak bisa. Rasul kami hanya memberikan waktu 3 hari. Karena kalau ada sesuatu kan biasanya kan angka 3 itu kan dipakai kan, batasan itu biasanya pakai angka 3. Secara sunnahnya menurut Islam oleh Nabi kami, kalian hanya bisa diberi waktu 3 hari. Jika dalam 3 hari tidak ada keputusan, berarti kita perang. Ada kami kecuali hanya oleh ketaatan, dan kami tidak diberikan kemuliaan oleh nasab. Kok kalau bahas lo tentang nasab gitu ya? Tidak jadi sampai kaji kan? Kami tidak dimuliakan oleh nasab, tidak dimuliakan oleh jabatan, tidak dimuliakan oleh rakyat, rendahankah dia atau tidak. Kami hanya dimuliakan oleh ketaatan, dan saya satu di antara mereka. Ditinggalkannya Rustum itu dengan gagahnya. Setelah dia pergi, apa kata Rustum? Nampak kalian. Begitulah gagahnya dia. Nampak ada kalian bajunya.
Nyekala pakai baju tadi itu kan. Padahal dia hanyalah satu di antara sekian banyak muslim. Benar-benar menggetarkan Rustum tadi itu. Oh, lu mulai apa orang lele takut. Tapi sekali lagi, Rustum orangnya cerdas. Kan babai 3 ayat tadi kan? Besok Rustum minta tolong utus satu lagi. Tolong utus utusan kalian satu lagi. Dia ingin uji nih, konsisten enggak umat Islam ini. Diutuslah Hudzaifah ibn Maz'un. Utusan seperti yang tadi itu datang masuk ke karpet merahnya, lalu kemudian menghadap Rustum. Sama persis ceritanya dengan yang tadi. Cuma ada satu siasat yang jangan sampai salah ini. Apa kata Rustum? Berapa hari kalian kasih kami waktu? Potong apanya? 3 hari. Siapa tadi? Hudzaifah ibn Mas'ud bilang, kamu diberi waktu 3 hari dari kemarin. Ayo galeng-galeng Rustum. Kalau sempat dia tidak bilang 3 hari dari kemarin, kalau mulai potong 3 ikut 3 lah. Itu jadi sesuatu yang merugikan umat Islam. Tapi oleh si utusan umat Islam tadi ini 3 hari terhitung dari kemarin. Ya enggak dapet celah lagi. Akhirnya dia pulang. Sampai pada hari ketiga, karena tidak ada keputusan apapun, datang utusan yang ketiga, kalau enggak salah Mughirah ibn Syu'bah, menyampaikan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, memang kita harus perang. Memang harus perang. Tetapi disitulah kemuliaan para sahabat ditunjukkan oleh Allah dengan jumlah yang sangat sedikit, tak sebanding dengan yang mereka punya, 120.000, dan ada di antaranya pasukan bergajah. Kalau kita ingat yang Abraha dan pasukan gajahnya, itu ada pasukan bergajah juga, puluhan ekor gajah besar-besar yang tunduk kepada Rustum dan pasukan-pasukannya. Mereka sudah atur itu, sebelah kanannya sekian puluh ribu, sebelah kiri sekian puluh ribu. Tapi ternyata Allah memang memberikan kekuatan bagi orang-orang bertakwa, memberikan kekuatan bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Ndak takut apa ya? Hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertimbangan mereka sama sekali bukanlah dunia. Bahkan pada utusan yang ketiga itu dicoba alih ceritanya oleh Rustum. Dia bilang begini, andaikan kita bisa berdamai, maka kalian bebas untuk berdagang memasuki wilayah kami tanpa apapun. Itunya kan nan ketiga tadi, bebas untuk datang berdagang tanpa apapun. Apa jawaban Mughirah ibn Syu'bah tadi? Sungguh yang kami inginkan bukan dunia. Kalau soal bebas dagang kan dunia lah kan? Sungguh yang kami inginkan bukan dunia. Yang kami inginkan adalah bagaimana agama Allah menyebar dan kalian adalah salah satu yang akan mengikutinya. Kalau enggak, berarti bayar upeti, kalian aman. Kalau enggak juga, maka kita harus berperang. Terjadilah peperangan itu. Mereka berada di balik sungai sana. Bukan sungai, lebih luas daripada sungai. Sementara pasukan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas itu berada pada sebelahnya, di mana mereka tidak punya cara untuk melewati sungai itu karena tidak ada jembatan. Di malam harinya Sa'ad bin Abi Waqqas itu bermimpi kalau kuda-kudanya itu lewat di atas air itu, lewat tanpa jembatan. Maka ketika perang ingin dimulai, pidatolah Sa'ad bin Abi Waqqas, kita tawakal kepada Allah, tembus laut itu, sungai itu. Maka berjalanlah mereka dengan kuda-kudanya tanpa jembatan, tapi seolah-olah ada pijakannya di atas air itu. Itu nama tambah takut yang tadi itu. Apa kata pasukannya Rustum? Iko ndak urang yang wak lawan dengannya. Kita sekarang tidak sedang menghadapi manusia. Ndak urang dengannya. Ayo dilewati cerita pakai kuda. Tidak ada jembatannya, tapi ternyata kaki kuda seolah-olah menapaki ada titian sampai mereka di sana lari tunggang langgang dan mendapatkan
apa nama perang harta perang yang sangat besar. Ini sekilas cerita tercatat dalam sejarah dengan tinta emas. Kita bisa baca dalam Bidayah wan Nihayah, buku-buku sejarah yang ditulis oleh para ulama, itu diceritakan hal itu semua. Tapi yang jadi kata kunci yang terkait dengan judul kita adalah ungkapan yang pertama dari Rabi ibn Amir, nahnu qaumun akhrajanallahu min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Kita ini adalah kaum, kami adalah kaum yang dimuliakan oleh Allah. Allah keluarkan kami dari menyembah makhluk ila ibadati rabbil makhluk, ila ibadati rabbil ibad, menuju penyembahan murni khusus kepada Rabbnya makhluk. Inilah tauhid, inilah akidah yang benar-benar harus bersih dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Karena dalam catatan sejarah mulai dari masa Nabi dulu, banyak di antara kaum-kaum yang menyembah selain Allah. Ada yang menyembah patung, ada yang menyembah orang-orang yang soleh, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah matahari. Salah satu dari hadisnya itu juga dapat dibaca dari hadis Adi ibn Hatim. Bagaimana makna dari menyembah orang soleh itu seperti apa? Apakah menyembah orang soleh maksudnya menuhankan mereka? Menganggap mereka Tuhan? Tidak. Maka ketika Adi ibn Hatim datang menemui Rasulullah SAW, itu dalam riwayat dikatakan bahwa di Hatim itu memakai kalung salib. Ada kalung salib yang dipakainya karena dia baru mau menemui Nabi dan untuk menunjukkan keislamannya. Apa kata Rasul kepada Adi? Ya Adi, itrah hadzal wathan min unukik. Lepaskan kalung salib itu dari lehermu. Wathan itu sesuatu yang disembah. Berarti memang dia pakai kalung salib itu, memang itulah sesembahan dia. Lalu Rasul membacakan kepadanya ayat yang dibaca oleh Nabi ketika itu adalah ittakhadhu ahbarahum wa rubanahum arbabam min dunillah. Mereka telah mengambil pendeta-pendeta mereka, alim ulama mereka sebagai arbaban min dunillah, sebagai Rabb, sebagai Tuhan selain Allah. Berarti mereka menyembah orang-orang alim, orang-orang soleh, para pendeta-pendeta mereka. Itu kebiasaan kaum Adi ibn Hatim. Lalu kata Adi, ya Rasulullah, inna lasna na'buduhum. Kami tidak pernah menyembah mereka. Jadi tidak kami sembah yang dudanya. Orang soleh itu tidak kami sembah adanya. Fakala, lalu Nabi berkata, alaysa yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimunahu wa yuhilluna ma harramallah fatuhillunahu. Bukankah mereka itu mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah lalu kalian ikut pula mengharamkan? Atau mereka menghalalkan yang diharamkan oleh Allah lalu kalian ikut pula menghalalkan? Allah bilang haram, dia bilang halal. Ikutan dia. Kita ikut pula untuk menghalalkan, padahal Allah mengharamkan. Atau kebalikannya, diharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Kata Adi, iya itu itunya. Berarti keputusan halal haram boleh tidaknya, baik buruknya itu adalah menurut ulama mereka. Lalu kata Nabi, fatilka ibadatuhum. Itulah yang dimaksud dengan ibadatuhum. Berarti kalian menyembah mereka. Oleh karena itu mereka menjadikan pendeta-pendetanya, orang-orang alimnya sebagai Tuhan yang disembah. Bukanlah mereka menganggap mereka itu Tuhan, enggak. Tapi mereka menghalalkan apa yang mereka halalkan meskipun Allah mengharamkan. Dan banyak terjadi. Ada hal-hal yang sudah nyata-nyata haram oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang ingin menghalalkan. Apa contoh yang diharamkan oleh Allah? Yang hubungan dengan kemerdekaan. Buka aurat. Haram apa halal?
Wajib enggak berjilbab? Ada enggak kemarin yang mencoba untuk menghalalkan? Kalau diikuti berarti sudah menyembah mereka. Karena Allah bilang haram, dia bilang halal. Kalaulah seandainya ada di antara generasi kita, ada di antara anak-anak perempuan kita yang hanya demi untuk menjadi penggerek bendera tuh, hanya sekadar untuk jadi itu, rela dia untuk melepaskan jilbabnya, berarti dia sudah menyembah dia. Lah jadi Tuhan dan tadi dah. Padahal itu tidak pantas. Sebenarnya ya kalau ditengok betul, ndak aja sesuai bono, bu pakaian penggerek bendera dan Islam, ya pendek aja bu. Tetapi ada satu hal di situ, ada satu persoalan jilbab yang memang sudah ditegaskan dalam Al-Quranul Karim. Rasul memerintahkan mulai dari anaknya, istrinya, wa nisa'il mu'minin. Karena itu kan, ya ayuhan nabi, kulli azwajika wa banatika. Sampaikan pada istrimu, pada anakmu, wa nisa'il mu'minin, dan perempuan-perempuan mukmin, agar dia menutup aurat. Ketika persoalan ini kita lawan dengan cara menghalalkan, ini masalahnya. Jadi masalah, tidak cik masalah pasukan penggerek bendera saja. Ada satu ketentuan agama yang sekarang sedang diutak-atik yang harus dipertahankan. Kalau hanya sekedar untuk pasukan itu aja, ya nyalun sesuai wanudul malah kan. Maka kita perlu juga untuk mengusulkan, apa salahnya kalau seandainya memang pakaiannya harus lebih sempurna. Ke depan nih, bukan lagi jilbab yang dipersoalkan, justru rok pendek itu harus disempurnakan, harus panjang. Bukan jilbabnya malah yang harus dilepas biar sejajar dengan perempuan yang lain. Itu terbalik. Nah, oleh karena itu buktikan kalau benar-benar merdeka ini adalah diberikan oleh Allah. Jangan di hari kemerdekaan justru kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bangga dengan kemerdekaan kita, ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pada saat yang sama justru kita menunjukkan kedurhakaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu Imam Ar-Razi juga memberikan penjelasan tentang ayat tadi. Dia mengatakan, laisal muradu minal arbab annahum i'taqadu annahum alihatul alam. Bukanlah yang dimaksud dengan menganggap mereka Tuhan itu menjadikan mereka sebagai Tuhan yang menciptakan, dah. Bukan itu maksudnya. Bal al-murad innahum ata'uhum fi awamirihim wa nawahihim. Yang dimaksud menyembah mereka itu adalah mentaati mereka dalam hal-hal yang halal yang haram, tidak lagi patokannya Allah dan Rasul, tapi halal haram patokannya adalah seseorang. Kalau ini haram oleh seseorang, ternyata itu adalah halal oleh Allah, maka yang harus kita ikuti adalah halalnya Allah. Kalau seandainya seorang menganggap ini halal padahal Allah mengharamkan, berarti yang harus kita ikuti adalah haramnya Allah, bukan halalnya seseorang. Kalau seandainya halalnya seseorang yang kita ikuti padahal bertentangan dengan Allah, berarti sama dengan menyembah mereka. Dan Islam datang untuk menghapus semangat itu. Kami adalah kaum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berpindah dari menyembah makhluk kepada menyembah Rabbnya makhluk. Berpindah dari menyembah hamba kepada menyembah Rabbnya hamba. Disinilah iman, sinilah akidah, sinilah tauhid. Karena kalau seandainya tidak, berarti tauhid kita pasti bermasalah. Oleh karena itu, ikhwati fillah, satu hal yang benar-benar harus kita yakini, bahwa kehidupan kita semuanya memang harus kita sandarkan kepada Allah. Kebahagiaan, keberkahan, datangnya ujian, keluar dari ujian, datangnya musibah, keluar dari musibah, itu semua adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak akan ada yang bisa memberikan keberkahan kecuali hanya Allah. Dan kita tidak bisa meminta keberkahan itu kecuali hanya kepada Allah.
Disinilah kadang-kadang banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, banyak kesirikan-kesirikan yang terjadi karena kita tidak lagi murni untuk memberikannya, menyandarkan kehidupan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah di mana diletakkan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padahal ini adalah ayat Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling sering kita ulang karena dia ada dalam surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu kan sab'ul masani. Nama Al-Fatihah itu kan sab'ul masani, 7 ayat yang mutakarrir, yang selalu kita ulang-ulang. Seandainya kita tidak punya salat-salat sunat, hanya yang wajib saja, maka dalam sehari semalam kita mengucapkannya 17 kali. Itu kalau ndak ada non sunat tuh. Seandainya kita ikutkan ibadah kita dengan ba'diyah, qabliyah, berapa kali kita ucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Andaikan kita tambah lagi solat kita dengan solat malam, tahajud kita berapa rakaat, maka bertambah pula ucapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ungkapan tauhid. Ini ungkapan iman. Ini pernyataan kita bahwa kita benar-benar meminta hanya kepada Allah, benar-benar menyandarkan diri kita kepada Allah, benar-benar yang kita sembah hanya Allah. Tapi kenapa masih banyak terjadi? Saya pikir dulu persoalan pawang-pawang hujan ini hanya ada di kampung-kampung bagi masyarakat-masyarakat yang tidak berpendidikan. Itu dalam keyakinan dulu. Ada orang kampung hidup teman-teman abilo akan datang mak waktu pesta nak boleh betok abocai pawang hujan. Saya kira dulu terjadi pada masyarakat rendahan seperti itu. Ternyata terjadi pada masyarakat dan level tertinggi di Indonesia. Alun jadi pindah ke Kalimantan oleh bocai dulu pawang hujan tuh. Dan ternyata itu bayarannya miliaran. Enggak sejuta 2 juta, bermiliar untuk mendatangkan itu, biar acara sukses, biar enggak turun hujan, biar enggak terganggu oleh hujan. Kenapa hujan dihalangi untuk turun? Bukankah hujan itu nikmat? Bukankah hujan itu rahmat dari Allah? Dilarang turun berarti melarang rahmat Allah turun. Dulu sahabat lamun ndak hujan ya Rasulullah, lamun ndak hujan tolong doa Nabi, aghitsna ya Rabb aghitsna. Allahumma aghitsna. Belum selesai Nabi berdoa, hujan sudah turun. Rupanya seminggu ndak banti-banti hujan. Minggu depan hari Jumat yang kemarin minta hujan turun bilang ya Rasulullah, ala banyak hujan dunia. Lah banyak kambing kami mati, kebun kami kebanjiran, tolong doakan agar hujan berhenti. Apakah didoakan oleh Nabi hujan berhenti? Nah, inilah kecerdasan Nabi. Apa doa Nabi? Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, bagi kami sudah cukup, pindahkan ke seliling kami. Tak suruh bantir Nabi dah. Pindahkan, ya kami lah cukup. Kenapa Nabi tidak doakan berhenti? Kan gampang aja, ya Allah hentiinlah hujan. Tapi Nabi tidak. Karena hujan adalah rahmat Allah. Dan tidak mungkin kita minta hentikan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok ya dia hentikan Allah ta'ala so apa aja? Nabi hanya minta alihkan. Hawalaina wala alaina. Sekarang dicari pawang biar hujan tak? Syirik tak tuh? Syirik. Menjelang hari kemerdekaan ternyata banyak syiriknya. Katanya ada dengan renungan seolah-olah menghormati api. Dan itu sama dengan orang Majusi itu. Ada api yang dihormati, hormat kepada api, tidak lebih kecuali itu sama seperti orang-orang Majusi yang memang menuhankan api. Nah, oleh karena itu kita harus jaga perbuatan kita, mulai dari diri kita sendiri, keluarga kita, masyarakat kita, lalu kita sampaikan kepada orang yang siap untuk menerimanya.
Ini tujuan saya menyampaikan bukan untuk menghina, memaki-maki siapa-siapa. Saya hanya ingin ambil bagian dalam menyampaikan sesuatu yang kalau di dalamnya ada syirik, maka perlu untuk dinyatakan itu sebuah kesyirikan, karena memang agama melarang itu. Dan kalau itu tidak dihentikan, jangan-jangan yang turun adalah azab Allah subhanahu wa ta'ala. Hidup ini Allah yang memiliki. Dia yang punya, dia yang mengatur. Oleh karena itu, dia tempat kita kembali. Apapun yang kita inginkan, keberkahan hanya datang dari dia, tidak datang dari mana-mana. Saya ingin ingatkan satu hal. Ada sekarang pameran peninggalan Nabi di Pekanbaru. Oh, beda apa ya? Bela apa jalan situ. Di situ ada peninggalan Nabi. Tongkatnya, topinya. Ada yang datang tiba-tiba menangis-nangis. Walaupun tidak bisa langsung menciumnya, dari lubang kaca jadilah. Apakah aroma topi itu dari Nabi? Aroma Nabi dulu. Kita tidak mengatakan langsung itu satu perbuatan syirik. Saya hanya ingin mengajak kita untuk berhati-hati. Untuk berhati-hati dalam persoalan ini. Karena terkadang, bukan terkadang lagi, kan banyak di antara orang beramal pakai perasaan. Kalau di hadapannya sudah ada peninggalan Nabi, itu dia mulai bermain perasaan. Ada trompa Nabi. Menangis-nangis di trompa Nabi itu. Padahal ketika dibacakan kepadanya sunnah Nabi untuk aja, tiba di trompa, ndak kene tangira. Satu pertanyaan pertama saya, siapa yang menjamin semua yang ada dipamerkan sekarang itu benar adalah peninggalan Nabi? Ada ndak yang bisa menjamin? Apa buktinya? Ada sanadnya? Benarkah itu? Ada songkok, katanya itu adalah songkok Nabi. Benarkah itu milik Nabi? Saya dapat informasi, untuk mendatangkan itu ke Pekanbaru, itu dibayar 1,5 miliar. Pemda Riau membayar 1,5 miliar untuk mendatangkan itu. Ketika saya dapat informasi itu, berarti ini bisnis. Apalagi kalau bukan bisnis. Apalagi sekarang mendekati bulan Rabiul Awal, bulan Maulid Nabi. Sebentar lagi kan bulan Maulid Nabi. Mudah-mudahan informasinya akurat, karena dapat dari sanadnya Ali insyaallah. Itu tidak sedikit 1,5 miliar untuk mendatangkan topi entah iya tanda itu adalah milik Rasul. Andaikan itu benar milik Nabi, lalu mau diapain? Jawabannya insyaallah setelah jawaban azan. Masuk waktu kan? Azan insyaallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita kepada apa yang kita bicarakan tadi, peninggalan-peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sulit untuk dibuktikan apakah itu benar-benar milik Nabi. Apalagi kalau ada rambut yang dulu, nggak tahu yang sekarang ada rambut atau tidak. Sepanjang kok itu saja tidak sesuai dengan fakta, karena Nabi panjang rambutnya hanya sebahu. Sekarang datang rambut yang segini, dibawa kemana-mana oleh orang-orang sufi, dibawa ke Rusia, dibawa ke Indonesia, ke mana-mana. Apa buktinya? Andaikan itu memang adalah milik Nabi, lalu untuk apa? Apakah kita akan salah guna? Apakah kita minta keberkahan dari rambutnya? Apakah begitu yang diajarkan oleh Nabi? Minta keberkahan dari pakaian yang pernah dipakai oleh Nabi? Kalaulah pakaian-pakaian peninggalan Nabi bisa memberikan keberkahan, sahabat dulu akan luar biasa menggunakannya untuk mendapatkan keberkahan itu. Inyo na memastikan kau baju Nabi batang ganangnya, kau pakai ada jubah batangnya, sahabat yang bisa. Kita zaman sekarang apa? Nah, ini yang ingin kita sampaikan itu. Dia bukan pula tidak berarti boleh ditengok, pergilah tengok. Kalau mau tahu, coba tengok ke sana. Iya apa enggak? Tapi jangan tujuan yang salah. Karena sampai di sana sering bermain perasaan. Masalahnya dipromosikan oleh dai tersohor, yang terkenal, yang kata-katanya dipegang oleh masyarakat, cuma dia tidak memberikan pencerahan sampai ke seperti yang saya katakan tadi. Hanya mengajak banyak orang untuk melihatnya. Karena tidak ada yang menyampaikan, maka perlu ada yang menyampaikan supaya tidak tersalah. Andaikan ini adalah pedang Nabi, oke, itu sebagai satu catatan sejarah. Oh, alhamdulillah, inilah pedang yang dipakai Nabi dulu untuk berperang. Setelah itu selesai, akankah kita pegang lalu kemudian setelah dipegang ini kita ada kelebihan apa? Apakah untuk itu? Kalau sudah kita cium-cium, apakah nanti akan mendapatkan keberkahan lalu kita menjadi sehat jasmani dan lain sebagainya? Ini yang ingin kita ingatkan. Jadi jangan sampai salah dalam menilainya. Itu pun kalau memang adalah benar. Saya bukan pula anti hal yang seperti itu. Yang ingin saya sampaikan hanya jangan terjadi kesyirikan, hal-hal yang tidak pantas pada hal-hal yang seperti yang tadi itu. Tengoklah, karena ada yang ngirimkan masuk ke WA, saya tengok itu. Ya seperti tadi, ada topi tapi dalam kaca. Andaikan tidak bisa menyentuh secara langsung, dapat keberkahan melalui lubang kaca, jadilah. Kan ada lubang kaca, berarti kalau jeli datang situ bisa kasih lubang. Tambah lubangnya biar tambah banyak berkahnya kan. Jadi ikhwati fillah, kesyirikan itu sangat dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaitan akan selalu berupaya agar kita terjebak pada kesyirikan demi kesyirikan, dan itu terjadi. Nggak tahu sampai tanggal berapa itu. Ada batas tanggalnya. Nggak tahu nanti pindah kemana lagi. Saya khawatirnya seperti yang saya katakan tadi, jangan-jangan ini adalah bisnis yang luar biasa, karena mendatangkan ke Pekanbaru itu perlu 1,5 miliar. Ini soal keberkahan. Ada hal ini juga menjadi satu kesalahan. Menuhankan seseorang yang disebut Habib.
Saya bukan benci Habib, tapi saya benci Habib yang merusak agama Islam. Kalau ada oknum menamakan dirinya Habib atas nama keturunan Nabi, seolah-olah dia sama dengan Nabi, lalu bisa memberikan segala yang diinginkan. Karena banyak berada, tidak ada lagi yang tersembunyi sekarang. Tidak ada yang tersembunyi. Apa kata salah seorang Habib? Cukup kalian mencintai kami, kalian selamat. Cukup mencintai kami saja. Kalian mau buat dosa, mau buat apa silakan. Cintai Habib sebagai keluarga Nabi, kalian selamat. Nanti kalau kalian mati, tulis nama Habib itu, letakkan di bawah keningnya di dalam kain kafannya. Kalau nanti malaikat mungkar nakir nanya, ndak usah dijawab, tengokkan aja kertas tuh. Ini pembodohan yang luar biasa bagi umat Islam. Adakah yang percaya? Banyak. Orang-orang jahil, orang-orang tidak berilmu, yakin dengan hal seperti itu. Ada juga yang mengatakan, kalau kalian mencintai kami sebagai Habib, pasti kami akan berikan kalian syafaat. Padahal Nabi saja, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan bisa memberikan syafaat kalau tidak diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Siapa yang akan bisa memberikan syafaat di sisi Allah kalau bukan dengan izin Allah? Maka Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, nanti di hari akhir dia menghadap kepada Allah dan meminta izin kepada Allah untuk memberikan syafaat itu. Sebelum dapat izin tidak bisa. Sekarang ada di antara mereka yang memastikan, asal kalian mencintai kami, pasti kami akan memberikan kalian syafaat dan masuk surga. Ini luar biasa. Tantangan umat Islam hari ini luar biasa. Maka perlu kita banyak-banyak bermajelis, perlu kita banyak-banyak belajar, jangan tertipu, jangan karena pakai sorban, lalu kemudian mengaku-ngaku sebagai cucu dan keturunan Nabi, seolah-olah itu sama dengan Nabi. Di bawah botol, dibuka botol, ada cucu lihat tangan cendekat ke botol, jangan sudah culik hidung sebelum itu. Ada masuk tangan dia ke dalam air awak, tahu minum. Tapi kalau umpamanya dibacakan, ini boleh dibacakan ta al-Fatihah atau mungkin muawwizatain, itu satu hal yang masyru', bisa itu. Ada di antara sahabat waktu itu sakit di dalam, ada sahabat yang lewat dipanggil. Ada saudara kami yang sakit, adakah kamu punya cara untuk menyembuhkannya? Dia minta air putih, kemudian dia bacakan Al-Fatihah, lalu disuruh minum. Dia hembuskan, suruh minum. Ternyata dia sehat. Karena sehat atas izin Allah, dikasihlah sepotong daging. Nanti mengadunya ke Nabi, ya Rasulullah, saya kemarin bacakan ayat ini, alhamdulillah sehat, dikasih saya daging. Boleh saya makan tuh, katanya. Begitulah hati-hatinya sahabat. Apa kata Nabi? Ada sisa olehnya. Kalau ada sisa berarti berarti boleh kan? Boleh, itu bukan berarti memperjualbelikan ayat. Tapi hanya sebagai tanda terima kasih, bersyukur karena sudah dimudahkan oleh Allah. Ketika orang memudahkan kita, wajar kita untuk bersyukur dan memudahkan orang lain. Tapi yang pakai celup-celup tadi ya tidak ada. Tidak ada, sekian aja lah. Buka aja lah botol lah. Baris menunggu celupan tadi. Ada pula yang banyak sekarang, tidak pula laki-laki, ada perempuan. Tak siapa namanya itu perempuan itu. Lebih ahli lah, pada laki-laki dulu lah. Cerikanya memasuk tangan ke botol yang tadi itu. Ikhwati fillah. Pakai ilmu. Beramal bukan pakai perasaan. Agama kita
diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Ada dua warisan Nabi, kalau kita pegang erat maka tidak akan pernah tersesat, Al-Qur'an dan Sunnah. Maka yang diwariskan Nabi itu bukan tongkatnya, bukan sandalnya, bukan songkoknya, bukan jubahnya. Oke, kalau ada di museum-museum umpamanya, tapi jangan salah guna. Karena yang diwariskan oleh Nabi adalah Al-Quran, Sunnah. Yang diwariskan oleh Nabi adalah bagaimana kita beragama dengan ilmu. Ini yang harus kita kembangkan terus, ini yang harus kita sampaikan, apalagi di hari kemerdekaan. Jangan sampai di hari kita memperingati kemerdekaan, tapi ternyata justru mendurhakai Allah dengan perbuatan-perbuatan syirik dan juga perbuatan-perbuatan yang maksiat. Ikhwati fillah, ini barangkali yang menjadi kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk yang menyampaikan dan untuk kita bersama. Semoga Allah selalu membuka pintu hati kita untuk menerima al-haq, dan semoga Allah mudahkan kita istiqamah berada di atas al-haq itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.